Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah hadim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf Eyang, siapa yang sedang ada di hadapanku ini Eyang? Mohon maaf Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai cucuku, mohon maaf mungkin kedatanganku tidak disangka. Aku adalah utusan dari sahabat Rasulullah. Aku Al-Husain bin Ali. Masya Allah Eyang. Eyang, mohon maaf Eyang atas ketidaktahuan saya Eyang. Dengarkanlah wahai cucuku, engkau jiwa yang sedang diuji. Ketahuilah wahai cucuku, bahwa ketenangan hati yang engkau cari tidak akan pernah lahir dari dunia yang terang. Ketenangan sejati adalah saat badai di sekelilingmu mengamuk. Namun, aku tahu bahwa di dalam dadamu hanya ada satu nama, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau melihat besar dan kuatnya kezaliman di dunia ini dari ulah rutkayan yang sedang kau hadapi. Jika engkau melihat mereka dengan mata kepalamu, engkau akan gemetar. Namun, lihatlah mereka dengan mata imanmu. Mereka hanyalah makhluk kecil yang sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Ketahuilah, Allah berfirman, dan inilah yang menjadi peganganku. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, tentang kekuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucuku, aku mendengar apa yang berbisik di hatimu.
Engkau bertanya tentang kekuatan. Ketahuilah cucuku, kekuatan yang diridhoi Allah bukanlah kekuatan untuk menindas kembali, melainkan kekuatan untuk tidak tunduk pada kehinaan. Wahai cucuku, dengarkanlah pesanku ini. Kekuatan dalam kesabaran. Sabar bukan berarti diam diinjak-injak. Sabar adalah teguh memegang kebenaran meski seluruh dunia memusuhimu. Kekuatan dalam keikhlasan. Jika engkau melawan dengan dendam pribadi, engkau akan lelah. Tapi jika engkau melawan karena Allah tidak menyukai kezaliman, maka Allah lah yang menjadi tanganmu saat engkau memukul, dan Allah lah yang menjadi perlindungmu saat engkau diserang. Ketahuilah cucuku tentang menghadapi kezaliman Rutkayat. Dengarlah dengan hatimu. Jangan takut kehilangan apa yang ada di tanganmu demi membela apa yang ada di hatimu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan segalanya di Karbala. Anak-anakku, saudara-saudaraku, bahkan nyawaku, hanya agar kebenaran tidak pernah mati. Ingatlah kata-kataku ini. Mati dalam kemuliaan jauh lebih baik daripada hidup dalam kehinaan bersama para penindas. Jika Rutkayat merampas hakmu, mereka sebenarnya sedang menumpuk api neraka untuk mereka sendiri. Engkau mungkin merasa kalah hari ini, tapi ketahuilah, sejarah tidak mengingat siapa yang menang dengan cara yang zalim. Sejarah hanya mengingat siapa yang bertahan dengan cara yang benar. Tegakkanlah kepalamu. Jangan biarkan ketakutan merusak amanahmu. Musuhmu akan hancur oleh kesombongannya sendiri, sementara engkau akan diangkat derajatnya oleh ketundukanmu kepada Sang Halik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai cucuku, aku ingin engkau memahami bahwa melawan kezaliman bukan sekedar tentang hasil akhir, melainkan tentang menjaga kesucian jiwa di tengah kotornya dunia. Ketahuilah, sesuatu mengenai ketenangan dan kekuatan batin. Hakikat dari ketenangan ialah ibarat lautan di dalam gelas, dan hatimu harus seperti lautan, sementara gangguan dari Rutkayat hanyalah setetes tinta. Jangan biarkan kezaliman
dari Rutkayat merusak keindahan jiwamu. Jika hatimu tenang karena Allah, maka seluruh dunia yang berbisik pun tidak akan mampu menggetarkanmu. Ketahuilah wahai cucuku, ketenangan hati muncul saat engkau berhenti berharap pada keadilan manusia dan mulai sepenuhnya percaya pada keadilan ilahi. Kezoliman dan hati orang yang zolim seringkali menang secara lahiriah, namun batin mereka gemetar dan ketakutan. Ketahuilah wahai cucuku, gunakanlah kekuatan yang luar biasa di hatimu saat engkau menghadapi ujian berat ini. Ia adalah kekuatan ridho yang kau miliki, karena aku selalu mendengar bisikan hatimu yang selalu terucap kata, "Aku ridho terhadap apa yang diridhoi Allah." Masya Allah. Ketahuilah, ujian ini adalah salah satu cara menyaring siapa yang benar-benar kesatria dan siapa yang hanya hamba dunia. Kekuatan yang diridhoi Allah adalah kekuatan yang lahir dari penerimaan total. Bukan berarti engkau menyerah pada kezaliman Rutkayat, namun engkau menerima bahwa saat ini Allah memilihmu untuk menjadi saksi kebenaran, syahid. Saat engkau ridho, Allah mencabut rasa sakit dari luka-lukamu dan menggantinya dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi para manusia. Kekuatanmu terletak pada tetap menjadi manusia yang berakhlak di saat lawanmu telah kehilangan kemanusiaannya. Itulah kemenangan sejati. Wahai cucuku, dengarkanlah tentang hakikat mati mulia. Bahwa hidup yang panjang namun di bawah ketiak kezoliman adalah kematian yang tertunda. Sebaliknya, perlawanan yang singkat namun disadari dan didasari kebenaran adalah keabadian. Di sini aku berjanji bahwa jika agama kakekku Rasulullah SAW tidak bisa tegak kecuali dengan kematianku, maka wahai pedang-pedang, ambillah nyawaku. Wahai cucuku, tentukan garis batasanmu. Katakan pada dirimu, ada hal-hal yang bisa dirampas oleh Rutkayat dariku, tapi tidak ada satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Ialah keimananku pada kebenaran. Karena bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan seseorang
yang tidak takut kehilangan apapun selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, wahai cucuku, ingin menunjukkan lebih dalam tentang cara membedakan antara kemarahan yang suci dengan kemarahan ego, agar perjuanganmu tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah dengan telinga hatimu. Ini adalah rahasia antara marah karena Allah dan marah karena nafsu. Memisahkan cahaya dan api dalam dadamu. Wahai cucuku, ketahuilah bahwa di dalam dada manusia terdapat dua jenis api. Yang satu adalah api suci yang menerangi, dan yang lainnya adalah api nafsu yang menghanguskan. Engkau harus mampu membedakannya saat menghadapi kezoliman dari rutkayan, agar perjuanganmu tidak sia-sia di mata langit. Ketahuilah, marah karena ego, karena nafsu, ialah api yang membakar dirimu. Jika engkau marah karena merasa dirimu dihina, karena egomu terluka, atau karena hartamu dikurangi, maka itu adalah marah karena nafsu. Dan ciri-cirinya, engkau ingin membalas dendam dengan cara yang sama zalimnya. Engkau ingin melihat mereka menderita, bukan agar mereka sadar, tapi agar hatimu puas. Dan akibatnya, kemarahan ini akan membuatmu buta. Engkau akan kehilangan ketenangan, dan langkahmu menjadi ceroboh. Jika engkau melawan rutkayan dengan cara ini, maka engkau sebenarnya tidak sedang melawan kezaliman. Engkau hanya sedang berebut kursi kekuasaan dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong mereka yang hanya ingin memuaskan dendamnya. Lantas, marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarahan yang suci, ialah cahaya yang menghancurkan kegelapan. Namun, jika engkau marah karena hukum Allah diinjak-injak, karena martabat manusia dilecehkan, dan karena kebenaran disembunyikan, maka itulah marah karena Allah. Ketahuilah ciri-cirinya, wahai cucuku. Hatimu tetap tenang meski jiwamu bergejolak. Engkau bertindak dengan perhitungan. Bicaramu tegas namun benar, dan engkau tidak melampaui batas. Lantas akibatnya,
kemarahan seperti ini mendatangkan bantuan malaikat. Ia tidak membuatmu lelah, justru ia memberimu energi yang tak habis-habisnya. Engkau tidak lagi peduli apakah engkau akan menang atau kalah secara duniawi, karena bagimu sendiri di pihak yang benar sudah merupakan kemenangan itu sendiri. Ini adalah ujian bagimu. Apakah engkau ingin tahu di mana posisi hatimu saat ini, wahai cucuku? Dan caranya untuk melihat, lihatlah caramu memandang musuhmu. Jika engkau memandang mereka dengan kebencian yang membuatmu ingin menjadi iblis agar bisa mengalahkan mereka, maka itu adalah ego, hawa nafsu. Jika engkau memandang mereka dengan ketegasan, namun di dalam hatimu ada kesedihan karena mereka telah menjauh dari jalan Tuhan, dan engkau ingin menghentikan mereka agar kezaliman tidak meluas, maka itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rutkayan mengubahmu menjadi orang yang pahit dan penuh kebencian. Sebab jika itu terjadi, mereka telah memenangkan peperangan yang paling penting. Peperangan merebut jiwamu. Peperangan yang merenggut dari semua perjalananmu. Tetaplah berdiri tegak, namun rendah hati, tanpa harus menjadi kasar. Tetaplah berani tanpa harus menjadi buta. Kekuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih sayang kepada kebenaran, bukan kebencian kepada sesama makhluk. Aku akan memberikan arahan untukmu tentang bagaimana mengubah getaran batin yang kuat menjadi langkah nyata yang akan meruntuhkan tembok kezaliman. Wahai cucuku, ketahuilah bahwa kebenaran tanpa strategi akan dikalahkan oleh kezaliman yang tersusun dengan rapi. Jangan menjadi seperti debu yang diterbangkan angin. Jadilah seperti air yang tenang, namun mampu menghancurkan batu karang. Bicara dengan lisanul haq. Langkah pertama, bukanlah pedang, melainkan kata-kata yang tidak mengandung dusta. Saat menghadapi rutkayan, bicaralah dengan fakta, bukan fitnah. Kebenaran memiliki wibawanya sendiri. Satu kalimat jujur yang diucapkan di depan pemimpin yang zalim adalah jihad yang paling utama. Pastikan setiap langkahmu didasari oleh bukti yang kuat, agar saat mereka menyerangmu,
mereka sebenarnya sedang menyerang kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Lantas, membangun syaf, gunakanlah haromah dari kekuatan langit yang kau genggam. Jadikan haromah tersebut menjadi perantara ridho Allah untuk hamba-hambanya. Fatona, kecerdasan di atas kelicikan dari Rutkayan. Maka engkau harus cerdas. Gunakan akalmu yang telah dibersihkan oleh zikir. Ingatlah pesanku ini dengan sungguh-sungguh. Jangan melampaui batas. Jaga kesucian tujuan. Siapkan napas panjang, perlawanan terhadap kezoliman, bukan lari jarak pendek, melainkan perjalanan panjang. Jangan habiskan kekuatanmu atau energimu dalam satu ledakan kemarahan, tapi simpanlah untuk ketekunan. Ketenangan hati adalah kunci. Dan kekuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perisaimu. Engkau tidak sedang berjalan sendirian. Kebenaran yang engkau bela adalah miliknya. Maka dialah yang akan menjagamu. Cucuku, akan kuberikan sesuatu hadiah dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarilah, mendekatlah wahai cucuku. Akan kuberikan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu, wahai cucuku. Mendekatlah. Masya Allah. Bismillah, Nji Yang, Nji. Persiapkanlah dirimu, wahai cucuku. Insya Allah Yang, Nji Yang, Nji. Majulah, wahai cucuku, dan rentangkanlah kedua tanganmu. Bersiaplah, wahai cucuku. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gunakanlah di atas pundakmu, wahai cucuku, dan kembalilah untuk mendengarkan pesan-pesanku. Dengarkanlah baik-baik, wahai cucuku. Surban putih ini
sebuah pusaka yang kuambil dari rahasia surga dengan izin Rabbul Alamin. Sorban ini membawa asma Al-Qahar, Sang Maha Menundukkan. Letakkanlah sorban ini secara maknawi di jiwamu. Pusaka ini bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk melengkapi perjalanan amanahmu. Jadikan sebagai lantaran pelindung agar setiap tipu daya rutayan tawar di hadapanmu. Biarlah sorban putih ini menjadi pemisah antara hatimu yang suci dan niat mereka yang kotor. Sebagai penunduk, Al-Qahar akan bekerja melalui ketenanganmu. Saat engkau memakai sifat putih ini, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan hati-hati yang keras dan menghancurkan kaki-kaki yang zalim tanpa engkau harus kehilangan kemanusiaanmu. Sebagai saksi agar setiap langkah yang engkau jalankan selalu berada dalam pengawasannya dan syafaat kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah wahai cucuku, jika Rutkayan menyerangmu meski dengan kekuatan dunia, ingatlah bahwa engkau memegang sorban Al-Qahar. Kekuatan mereka hanyalah pinjaman sementara kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak. Wahai cucuku, inilah garis akhir perjuanganmu. Dengarkanlah baik-baik. Simpanlah kata-kata ini di tempat yang paling dalam di jantungmu. Karena ini adalah kunci dari segala kunci. Jangan pernah takut pada kekuatan yang akan mati. Karena engkau sedang mengabdi pada kekuatan yang abadi. Ketahuilah, wahai cucuku, Rutkayan hanyalah ujian yang tampak besar, namun ia tak lebih dari bayangan yang akan sirna saat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Sorban putih Al-Qahar yang kini melilit di jiwamu bukan hanya untuk menundukkan musuhmu, tapi untuk menundukkan rasa takutmu sendiri. Jangan pernah gentar. Amanah yang engkau jalankan adalah jalan menuju kemuliaan. Jadilah engkau seperti kain putih ini, lembut, namun tidak bisa ditembus oleh kegelapan. Pergilah dengan berani, wahai cucuku. Jalankan amanahmu dengan dada membusung, namun hati bersujud. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menitipkan sorban surga ini di pundak batinmu, maka tidak ada lagi yang perlu engkau takuti di bumi ini. Wahai cucuku, rasakanlah beratnya sorban itu di pundakmu
sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Apakah engkau sudah merasa cukup mantap untuk melangkah menghadapi mereka sekarang? Jika dunia menghimpitmu dari segala penjuru, karena amanah yang kau jalankan, ingatlah, langit tidak pernah sempit bagi mereka yang hatinya lapang. Kemenangan sejati bukanlah saat engkau melihat musuhmu hancur, melainkan saat musuhmu tidak mampu membuatmu menjadi seperti mereka. Tetaplah menjadi kau yang putih, yang jujur, dan yang berani. Janji langit untukmu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, selama engkau berdiri di atas kebenaran dan menjaga amanah ini dengan suci, maka demi Allah, engkau tidak akan pernah kalah. Meski seluruh dunia bersatu dengan Rutkayaan untuk menjatuhkanmu, maka Allah akan membangunkan singa-singa dari arah yang tidak kau duga untuk membelamu. Sekarang, berdirilah wahai cucuku. Usap wajahmu dengan keberkahan. Jangan menoleh lagi ke belakang. Pergilah wahai cucuku. Hadapi mereka dengan senyum seorang pemenang yang sudah melihat surga sebelum kematiannya. Allah akan bersamamu dan kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa selalu mendoakanmu. Bergegaslah wahai cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Lur. Sorban Al-Kohar, ya Allah. Baik Lur, bantu doanya untuk saya teman-teman, untuk semuanya ya Lur. Keberkahan ini mudah-mudahan kalian semuanya bisa mendapatkan keberkahannya. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah Lur. Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik Rutkayaan ya Lur. Kita tarik dia untuk datang ke tempat ini Lur. Bantu doanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah, kaf ya ain sud. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah Lur. Woi, kita bertemu lagi wahai Tuan Rutkayaan. Kenapa? Baik Tuan Rutkayaan yang luar biasa. Silahkan Tuan, jika kau ingin menghadapiku, silahkan, cobalah kekuatanmu. Mari kita buktikan di tempat ini, Rutkayaan. Silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Masya Allah. Kenapa? Silahkan. Jika kau ingin menguji kekuatanmu, silahkan. Wahai Rutkayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tidak mengenaiku Rutkayan, silahkan. Silahkan. Kenapa Rutkayan? Apakah kau sudah tidak mampu lagi untuk melawanku? Keluarkan semua kekuatanmu, wahai Rutkayan yang katanya luar biasa. Silahkan, aku akan tunggu, aku akan membeli semua dari apa yang kau jual, Rutkayan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Baiklah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa kau tidak mampu untuk mengimbangi dari kekuatan ini, wahai Rutkayan? Silahkan, aku tunggu kekuatan besarmu. Aku tantang kali ini untuk dirimu, Rutkayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kenapa? Bahkan sihirmu tidak sedikit pun mengenai diriku. Apakah itu yang kau banggakan? Tobatlah, Rutkayan. Menyerahlah, wahai Rutkayan. Mending kau ikut tobat. Jangan lagi seperti ini. Oh, dia ngapain, Lur? Dia mengumpulkan semua kekuatannya, Lur. Silahkan, Rutkayan. Baik, Lur. Bantu doanya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Allah Akbar. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim ya Allah. Bantu doanya, Lur. Kita lihat apa yang dia lakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Aisyah. Baik, Rutkayan. Sekarang giliranku, Rutkayan. Akan kutunjukkan sebagaimana kau memiliki kekuatan, Rutkayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim ya Allah. Bersiap-siaplah kau, Rutkayan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar. Bersiaplah kau, Rutkayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya Allah, sallallahu ala Muhammad ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ridhomu ya Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baik, Lutkayan, menyerahlah. Kini akan kutanam kau di dalam bumi yang ada di sini. Untuk hisabmu nanti di hari penentuan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim ya Allah. Ridhomu ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Allah. Tunjukkan hidayahmu ya Allah. Tunjukkan harmahmu ya Allah. Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, ridhomu ya Allah. Ya Al-Wahhab, ya Mutiara Nur Balkan. Tunjukkan jalanmu ya Allah, ya Al-Iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.